Ketika menjalankan bisnis ini, Bapak akan dihadapkan oleh orang-orang yang akan menjatuhkan bisnis Bapak. Yang hari ini sudah menemukannya siapa? Mungkin ada orang-orang yang melecehkan bisnis kita, mengecilkan impian kita dan lain sebagainya. Banyak tidak? Nah, tipe apa sih orang-orang yang akan kita temukan? Nah, ini Pak, orang negatif. Banyak orang, mungkin jangankan orang yang di luar, saya yakin dan percaya orang yang hadir di sini 100% pikirannya belum memberikan curahan waktunya. Karena saya, kenapa? Karena kita sudah memberikan investasi waktu, pikiran, tenaga. Banyak orang di luar yang mungkin sedang asik berkumpul dengan keluarga, tapi kita sedang membangun masa depan kita. Nah, apa ciri-ciri orang negatif ini? Orang negatif itu adalah orang-orang yang ketika kita berikan, yang tadi sudah disampaikan, ya kan? Orang negatif kita cerita nih proses perjalanan kita. Mungkin Bapak Ibu hari ini ada nggak yang percaya saya dapat 16 handphone 2 motor? Yakin? Yakin? Melihat Pak Denny tadi yakin percaya dia dapat mobil? Kita sudah berikan semuanya loh. Dari produknya, izinnya sudah kita berikan, ya kan? Perusahaan sudah memberikan, termasuk prestasi, penghargaan. Nah, walaupun orang negatif ini di luar sana, kita sudah memberikan apapun yang kita sampaikan, dasarnya orang negatif tetap negatif tidak? Betul nggak? Betul. Banyak orang-orang di sana, oh saya nggak pakai produk kayak gitu masih kuat, bohong. Di sini ada yang usia 40 tahun ke atas? Banyak. Banyak. Yang dibilang kalau nggak pakai produk masih stamina-nya masih jreng, bohong, betul tidak? Nah, artinya apa? Kita nggak usah terlalu pusing terhadap orang-orang negatif itu, abaikan saja. Karena orang-orang negatif itu akan menghancurkan kita, Pak. Percaya di bisnis ini dengan marketing plan, sistem bagi hasil yang sangat sederhana. Sepanjang Bapak konsisten konsumsi, minum, cerita, konsumsi, minum, cerita, itu akan sampai, Pak. Betul tidak? Nah, ini orang yang pertama orang apa? Orang negatif ya. Nah, yang berikutnya adalah orang gagal. Ada yang pernah cerita nawarin bisnis ini ke temennya, tiba-tiba, wah, saya mah dulu, ada nggak? Pernah tuh bisnis MLM gagal. Pak, orang gagal ngajak-ngajak, orang sukses ngajak-ngajak nggak? Kenapa? Orang sukses ngajak-ngajak nggak? Ngajak. Orang gagal? Ngajak. Ngajak. Tujuan orang sukses ngajak kenapa? Supaya Biar ikut sukses sukses. dulu. Nah, biar dikata kita pintar. Nah, pertanyaannya, kalau orang gagal ngajak-ngajak, kira-kira biar apa dia? Karena banyak orang gagal itu nggak paham. Bapak Ibu hari ini nggak konsumsi produk JKS 88. Saya tanya Bapak Ibu hari ini di luar tetap menjaga kesehatan nggak? Tetap. Banyak. Tapi ada cashbacknya nggak? Enggak. Nah, bisnis ini Bapak konsumsi, nggak usah dijual dulu, diminum, rasakan manfaat, nikmati. Setelah itu proses cerita. Ceritanya bagaimana? Jeng. Ini ada produk baru. Gimana? Wah, ini produk ini pokoknya kalau konsumsi bagus banget. Terkesan orang itu kita jualan dari depan dia. Jualan kan? Nah, bahasanya kita balik. Nah, kebetulan kalau mau titip, saya juga lagi mau belanja nih. Sekalian. Bahasanya titip. Jadi kita nggak kesan jualan, betul nggak? Kebetulan saya juga mau belanja, lagi habis produknya. Mau titip sekalian sih. Jadi kesannya kita nggak menjual. Nah, ada juga orang yang sudah konsumsi produk, biasa aja. Bapak Ibu pernah nggak nemuin teman-teman yang di temennya dikasih kopi, ya kan? Kayak saya cerita timnya Pak Osep itu, ya udah minum nih kopi 1 box, diminum nggak ada manfaatnya. Pak Osep sampai bilang kalau nggak ada manfaatnya saya ganti 1 box. Begitu diminum 2 saset berikutnya, oh iya, sama manfaatnya tuh. Jadi orang itu pengen gratis, betul nggak Pak Wan? Nah, oke, itu orang yang kedua adalah orang gagal. Yang pertama apa? Orang negatif. Yang kedua orang gagal. Catat nih Bu, karena pertemuan apa yang paling penting? Pertemuan yang ketika tidak kita hadiri. Jadi kalau ada keluhan-keluhan di luar, itu ilmunya sama Pak, kita jalaninnya. Oke, yang berikutnya apa lagi? Orang malas. Ada sejarahnya orang malas itu sukses. Tapi banyak nggak ceritanya orang dengan berbagai macam latar belakang bisa sukses? Betul nggak?
Kalau orang sukses, orang kaya, ngajak orang kaya berbisnis, biasa apa luar biasa? Biasa. Biasa. Tapi kalau orang miskin, ngajak orang miskin buat sama-sama kaya, Luar itu biasa. luar biasa. Bapak semuanya lah yang ada di sini dan ibu. Nah, orang-orang malas ini banyak alasannya, Pak. Gak ada waktu. Wih, keren ya. Abu Rizal Bakri, Khairul Tanjung, Tanri Abeng, betul nggak? Di zaman kita, ya kan? Perusahaannya, Pak, tapi bisa ngatur waktu. Nah, kita kerja di satu perusahaan doang, dibilang gak ada waktu. Ya, itu orang malas. Jadi pembenaran yang dilakukan. Nah, mulai hari ini Bapak Ibu buang semua pembenaran. Gak ada waktu. Ah, saya nggak bisa ngomong. Betul nggak? Nggak bisa ngomong, jawabannya apa? Ketika nggak bisa ngomong, gampang tuh. Nggak bisa ngomong aja nih. Tahu ada produk kopi saya. Bapak Ibu kalau nggak bisa ngomong, pura-pura jadi orang gagu, biar dikasihani. Bener. Kalau orang yang nggak bisa ngomong itu banyak alasannya, Pak. Jadi nggak ada sejarahnya orang malas itu bisa sukses. Nah, yang berikutnya, ini pebisnis MLM lain. Bapak Ibu, saya gelutin bisnis network marketing itu dari lulus sekolah tahun 98 dan saya bergerak itu di tahun 2002 sampai hari ini saya nafkahin anak istri itu cuma dari bisnis multi level marketing. Kenapa? Karena saya adalah orangnya suka tantangan. Karena saya pengen membentuk image di keluarga saya bahwasannya bisnis MLM itu adalah industri yang tidak banyak digemari orang. Ketika tidak banyak pelakunya, maka ada pesaingnya nggak? Nggak ada kan? Artinya apa? Ketika industri kita tidak banyak yang meminati, berarti bisnis kita tidak ada pesaing. Enak. Dan itu alhamdulillah dari bisnis network yang saya bangun, saya sudah pernah sampai jalan-jalan ke Turki, terus ke Singapura, Malaysia, Thailand, dan itu semua dari bisnis industri network marketing. Nah, banyak orang di luar sana ketika membangun bisnis MLM ini tidak konsisten. Tidak konsistennya apa? Perusahaan kita berjalan baru kurang lebih 1-2 tahun. Saya baru membangun 8 bulan. Dan saya minta doa Bapak Ibu semua, dan saya doakan Bapak Ibu semua dalam waktu ke depan, insya Allah tahun 2023 akhir Desember, reward mobil yang 150 juta dan 500 juta. Saya ingin buktikan kepada Bapak Ibu semua. Kenapa, Pak? Karena penting membangun bisnis ini, kecepatan itu penting. Bapak harus fokus, kenapa? Karena yang hadir di sini saya rasa usianya sudah di atas 40 tahun, betul tidak? Kalau Bapak Ibu pindah begitu banyak multi level yang memberikan tawaran-tawaran kepada kita, harus memulai lagi nggak dari nol? Betul nggak? Terus katanya bisnis ini bisa diwariskan. Nah, kalau kita mencela-mencela nggak jelas, kira-kira habis nggak kita waktunya? Habis. Lebih konsisten saja. Ya mungkin kadang-kadang memang dalam sebuah bisnis itu banyak iuran penawaran. Tapi percaya, tidak ada sejarahnya orang yang sukses besar itu tidak istiqomah. Tidak ada sejarahnya orang ingin sukses besar tanpa komitmen dan konsisten. Inilah orang-orang bisnis yang ikut MLM lain. Artinya mencoba mempengaruhi kita. Tidak masalah, kita bisa adu dari produknya, kita bisa adu dari izinnya, kita bisa adu dari marketing plan-nya. Gak usah berdebat terhadap orang multi level marketing lain. Dan satu, tanamkan jangan pernah menjelekkan multi level marketing lain. Karena kita ingin menjadi profesional. Betul tidak? Profesional bisnis network marketing. Berikutnya, nah ini adalah orang positif. Orang-orang positif yang kalau ditanya apa kabar, jawabnya semangatnya luar biasa. Nah, saya mau tanya nih, apa kabar? Luar biasa. Ini orang-orang yang positif dan luar biasa. Bapak Ibu, orang positif adalah orang-orang biasa dalam membangun bisnis jaringan ini, bukan hanya orang di luar. Di dalam organisasi tim kita ke bawah pun, banyak nggak orang-orang yang negatif dan orang-orang positif? Banyak. Banyak. Bapak mau fokusnya kemana? Lupakan orang-orang yang menjadi beban pikiran kita. Kita fokus kepada orang yang positif, orang yang senang pertemuan, orang yang senang acara. Acaranya gini-gini aja. Datang, duduk, tekuk-tekuk tangan, ketawa-ketawa, pulang. Bayangin, siapa yang hari ini hadir, begitu masuk, mengafirmasi di dalam pikirannya, membangun kekuatan di dalam bawah sadarnya. Ya Allah, kalau semua itu adalah organisasi saya di bawah saya,
ada 1.000 orang, kira-kira Bapak Ibu kaya tidak? Kaya. Nah, cuman untuk membangun duplikasi tersebut hanya dimulai dari 2 orang. Nah, bagaimana caranya supaya kita menjadi orang yang positif? Mempositifkan orang lain itu sulit. Mengajarkan orang lain itu sulit, tapi jauh lebih sulit kemana, Bu? Kepada diri kita sendiri. Siapa yang hari ini mungkin Bapak Ibu membuat pertemuan home sharing? Home sharing itu nggak mesti ada 10 orang, ratusan orang, enggak. Hari ini yang punya mitra 2, lakukan home sharing dengan timnya. Tapi Pak, kalau pertemuan besar ini bagaimana? Inilah ajang kita untuk tampil, Pak. Inilah ajang Bapak hasil dari perjuangan Bapak membangun bisnis ini.